Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website di mana datanya itu diakses dari database. Kita akan menggunakan Select ya, dan tutorialnya pun kita menggunakan W3 Schools ya. Nah, untuk template-nya sendiri kita nggak perlu bikin, kita tidak perlu bikin lagi. Kita bisa ambil dari sini template untuk websitenya. Jadi dari Bootstrap ini kita ambil yang Bootstrap 4 saja. Lalu di sini ada sebuah template ya. Ini ada sebuah template yang bisa kita gunakan ya. Silakan diklik try it yourself. Lalu dari sini kita copy semuanya ya. Ini kita copy semuanya ya. Setelah di copy, buka Visual Studio Code-nya. Ini dari Visual Studio Code kita buka open folder di SAMPP ya. Di SAMPP yang kita punya ya. Di SAMPP. Lalu di sini ada htdoc ya. Nah, kemudian ini saya punya folder namanya Web Blended ya. Ini saya klik open folder. Nah, jadi rencananya kita akan membuat sebuah website ya. Di sini website yang tadi ini kita buat lagi ya, new folder web, namanya web, seperti itu ya. Setelah dibuat foldernya, kita buat file baru di folder web, yaitu adalah index.php. Oke, di sini kita bisa paste yang tadi kita ambil dari Bootstrap. Setelah jadi ya, setelah jadi kita akan aktifkan ya. Kita perlu mengaktifkan Apache dan MySQL pada SAMPP. Kemudian kita cek localhost ya. Kita cek localhost ya. Kalau misalnya kita ketik misalnya localhost, ketik SAMPP-nya dapat berjalan dengan baik, pastikan ini dapat berjalan dengan baik ya. Kalau jika tidak berjalan dengan baik, silakan masukkan di kolom komentar ya. Jadi saya bisa lakukan diskusi di sana. Nah, setelah itu kita buka Web Blended ya. Di Web Blended kita punya folder web yang tadi kita sudah buat. Nah, muncullah seperti ini. Jadi rencananya kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu di-load dari database. Gitu. Katakanlah ini adalah judul berita 1 atau judul artikel 1. Ini adalah isi artikelnya. Judul artikel 2 ini adalah isi artikelnya. Judul artikel 3 ini adalah isi dari artikelnya. Gitu. Jadi rencananya seperti itu. Nah, untuk membuat hal ini berarti kita perlu membuat database. Nah, database yang kita buat di sini berarti katakanlah kita punya database namanya portal gitu ya. Katakanlah kita punya database namanya portal ya. Database-nya adalah portal. Lalu untuk tabelnya kita namakan dengan artikel. Oke, artikel. Seperti itu. Nah, di tabel artikel itu ternyata terdapat dua field, yaitu adalah judul dan kolom ya. Judul dan
isi artikel, isi artikel ya, isi artikel gitu. Nah, sebenarnya ada lagi satu lagi, yaitu adalah ID dari artikel, ID artikel. Jadi kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, ID artikel inilah yang nantinya kita akan jadikan kunci utama ya, primary key untuk mengakses field judul dan isi artikel pada satu record. Ya, satu baris atau satu record. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ID artikel ini nanti tipe datanya adalah integer. Oke, judul tipe datanya adalah varchar ya, varchar, sedangkan isi artikel tipe datanya adalah teks. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu membuka localhost/phpMyAdmin. Ya, kita buka phpMyAdmin-nya. Kita cek apakah phpMyAdmin-nya bisa terbuka. Ya, nah kurang lebih seperti ini phpMyAdmin-nya terbuka. Kemudian kita perlu membuat database. Tadi nama database-nya adalah portal. Oke, kita akan buka, klik new di sini. Kita isikan di database name adalah portal. Lalu kita klik create. Oke. Nah, di dalam database portal kita buat sebuah tabel dengan nama artikel dengan jumlah kolomnya adalah 3, 1, 2, 3. Berarti kita isikan 3. Seperti itu, lalu kita klik go. Oke. Nah, di sini kita perlu memasukkan ID artikel. Lalu ini isi artikel. Judul artikel. Judul artikel. Ini adalah isi. Mungkin biar lebih enak, saya cukup menggunakan ID, judul, dan isi saja. Seperti itu. Nah, untuk tipe datanya, oke, yang ini adalah integer. Ya, sebenarnya ada tiny, small gitu kan. Bisa kita lihat di situ ya, ada tooltipsnya. Kalau artikelnya sedikit, ya paling kita pakai tiny sebenarnya, itu bisa ya. Boleh-boleh aja. Karena range-nya hanya -128 sampai 127 gitu kan. Ada small in di atasnya gitu kan. Jadi kalau integer itu sebenarnya kebanyakan sebenarnya. Tapi untuk mempercepat proses pengajaran biasanya para tutor tuh juga menggunakan integer saja gitu ya. Biar lebih umum, karena integer, float itu adalah umum. Gitu ya. Nah, lalu untuk tipe data judul kita varchar. Kita asumsikan varchar itu panjangnya katakanlah 255 gitu. Meskipun begitu, varchar ini dia bisa lebih dari 255 gitu. Nah, untuk ID katakanlah kita asumsikan 3. Nah, 3 itu berarti kan paling maksimal adalah 999. Jadi 999 gitu ya. Nah, kalau 3 sebenarnya kita bisa masuk ke small in. Ya, small in. Oke. Tapi kalau mau simpelnya integer saja ya. Nah, untuk isi, karena itu adalah artikel, bisa panjang artikelnya, kita bisa teks ataupun varchar. Ya. Katakanlah teks. Ya. Atau kalau mau varchar bisa, karena misalnya nggak terlalu panjang ya. Misalnya varchar itu adalah sampai 65.535 gitu ya. Panjang itu, cukup panjang itu ya untuk ngetik. Jadi bisa saja teman-teman memasukkan varchar. Oke. Jadi ini bisa saja ini berapa karakter misalnya ya. Misalnya
10.000 karakter gitu kan. Tapi nggak usah lah, teks aja ya biar simple ya. Biar belajarnya lebih simple, teks. Dah. Nah, kemudian di sini ada default. Nah, default ini dibiarkan ya. Ini dibiarkan saja ya. Atau bisa saja defaultnya null ya. Nah, ini dibiarkan, atribut ini dibiarkan. Nah, ini ada AI ya. AI itu adalah auto increment. Kita bisa klik. Nah, lalu di sini key, ini primary key ya untuk ID. Kurang lebih seperti itu. Nah, auto increment itu dia akan otomatis terisi ya. Kurang lebih seperti itu. Ini tabel komen, kita bisa komen ini apa? Tabelnya kita bisa isi. Tabel artikel ya. Oke. Lalu kita bisa preview query SQL yang sudah dibuat ya. Ternyata ini loh, create tabel portal ya. Titik artikel, portal itu ada database-nya, titik artikel adalah nama tabelnya, dalam kurung ID, yang ini ID. Ini backtick ya, ini pakai backtick. Small in, ya kan? Not null, ini not null. Oke. Judul varchar 255 not null, isi text not null, primary key, ID, engine, InnoDB, comment, tabel artikel. Lihat, ini adalah cara membuat SQL-nya. Jadi kalau teman-teman mau belajar SQL ya, sambil klik-klik di PHP MyAdmin, cek juga perintah SQL-nya seperti apa. Ya, itu lebih baik. Kita bisa klik save setelah itu ya. Maka muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita perlu mengisi judul dan isi dari tabel artikel. Oke. Karena kita tugasnya hari ini adalah untuk menampilkan, maka kita akan klik insert di sini. Klik insert ya untuk isi database. Nah, ini kok isi yang ID ini kosongkan. Untuk judul kita bisa bilang ini adalah judul artikel 1 gitu. Untuk teks ya, teman-teman bisa copy paste yang ini. Copy paste yang dari sini, ini kan sebenarnya sama ya, tapi nanti kita akan bedakan. Begini. Nah, apa perbedaannya? Kita tambahkan lagi. Ini adalah isi artikel 1 gitu ya. Jadi ada ininya. Oke. Nah, sudah tentu nih spasi ini nanti kita lihat ya, nanti ya keluar database seperti apa. Kita paste seperti ini. Oke. Setelah itu nanti kita klik go ya. Kalau udah kelar nih, klik go. Teman-teman juga bisa ambil artikel dari internet ya. Silakan googling saja artikel, paste di sini. Tapi dikarenakan ini adalah halaman depan, jangan terlalu banyak di sini. Maka kalau teman-teman mengambil terlalu banyak, ada dua trik. Untuk mengambil terlalu banyak, ini pasti akan banyak di sini ya, panjang sampai ke bawah. Ada dua trik untuk mengatasinya. Trik pertama, teman-teman bisa buat lagi satu kolom dengan nama sinopsis misalnya. Sinopsis itu kan sedikit ya, jadi copy paste sedikit saja. Habis itu isi artikel baru sebanyak-banyaknya ya. Ada kelebihannya, gampang. Kekurangannya apa? Kita kadang-kadang pada saat memasukkan data ke sinopsis belum tentu jumlah karakternya sama, sehingga di sini nanti ada yang lebih panjangan ini, terus ini pendek, panjangan ini gitu kan. Jadi ini jadi nggak rapi ya, nggak rapi. Nah, kalau teman-teman mau lebih rapi, maka kita perlu melakukan perhitungan karakter ya, pembatasan karakter. Nah, yang isi ini ya, yang isi ini biarkan saja. Jadi tidak ada yang namanya sinopsis. Nanti dengan algoritma pemotongan karakter, maka tampilkan sesuai dengan karakternya, sesuai jumlah karakter yang sudah ditentukan, sehingga lebih
enak. Gitu ya. Oke. Tapi dalam hal ini kita tidak melakukan hal itu di sini ya karena kita mau lebih cepat. Lalu kita klik go di sini. Oke. Lalu kita insert lagi. Ya, untuk nomor 2 yaitu adalah judul artikel 2. Ini adalah isi artikel 2. Paste. Ya, jadi lakukan yang sama untuk insert sekali lagi. Oke, ini kemudian ada juga di bawahnya ya. Judul artikel 3. Lalu ini saya copy ya. Ini saya copy. Masukkan di bawahnya. Artikel 3. Lalu kita bisa klik go. Nah, sudah nih terbuat ya. 2 row inserted ya. Ini adalah perintah SQL-nya, query-nya. Insert into backtick article. Nggak pakai backtick juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena nanti pada saat kita bermain di PHP, saya nggak akan membuat backtick. Ada ID, judul, dan isi, value 0 ya. Null ya, 0 itu karena otomatis dia akan masuk ya. Nanti judul artikel 2, isi artikel 2, ini adalah isinya. Ya, seperti itu. Dan ini yang nomor 2, yang tadi. Ya, jadi insert itu bisa berkali-kali dengan cara menggunakan koma seperti ini gitu. Oke. Bahkan ini ada create PHP code-nya gitu kan. Nih. Nah, klik browse. Ada 3, 1, 2, 3 ya. Ini ada 1, 2, 3. Nanti kita akan coba load di sini. Nah, setelah selesai kita memasukkan data ke sini, saatnya kita untuk memasukkan ke sini. Oke. Ya. Buka di sini Web Blended ya. Lalu di Web Blended saya tambahkan lagi satu file dengan nama koneksi. Nah, koneksi ini adalah rencananya isinya untuk melakukan koneksi ke database. Seperti itu. Caranya seperti apa? Ya, kita buka dulu seperti ini. Buka PHP-nya, lalu kita buat server name. Ya, bisa begini ya. Server name sama dengan localhost. Jadi server name-nya adalah localhost meskipun kita sudah memasukkannya ke internet, tetap server name-nya adalah localhost. Lalu username. Ya, bisa aja username seperti ini. Username-nya kalau di lokal itu namanya root. Kemudian password 0. Lalu nama DB name adalah portal. Gitu. Oke. Nah, lalu kita akan membuat koneksi. Buat koneksi ya. Koneksi sama dengan MySQL ya, MySQL connect yang ini, connect. Kita masukkan server name, lalu kita masukkan username, lalu kita masukkan password, lalu kita masukkan DB name. Setelah koneksi terbuat, maka kita cek koneksi. Cek koneksi apakah sudah connect atau belum. Maka kita cek if tidak terkoneksi ya. Jadi if tidak terkoneksi, kalau memang tidak terkoneksi, maka kita perlu membuat sebuah pesan atau ya perintah pesan seperti ini, misalnya die koneksi gagal. Sebenarnya cukup begini saja.
ya. Tapi kalau misalnya untuk development, biasanya kita bisa masukkan lagi di sini MySQL connect error. Gitu. Ini fungsinya adalah untuk mengecek errornya itu di mana. Gitu. Oke. Sebenarnya sekali lagi ini untuk development saja, untuk production ini nggak perlu ada. Ya. Kita akan coba cek koneksi. Kalau tampilannya kosong-kosong aja, berarti benar. Oke, kalau tampilannya ada sesuatunya, ya, maka perlu kita cek kenapa. Oke, di web ini ada, oh ya, di sini ada koneksi, koneksi.php. Nah, kalau kosong begini, blank begini, berarti benar. Oke, berarti koneksinya sudah oke. Yang ini berarti sudah oke. Karena kan saya ngeceknya kalau tidak terkoneksi. Kalau terkoneksi ya udah biarin aja, nggak usah ada embel-embel lagi gitu, ya. Kemudian kita balik ke indeks. Nah, di indeks kita akan coba looping ini nih. Looping si kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Dikarenakan kita menggunakan database, ya, dan jumlah datanya bisa lebih dari 1, maka loopingnya itu diatur oleh database. Sehingga untuk tampilannya kita nggak perlu ngambil semua yang ini. Ini kan sama nih, kita ambil aja contoh 1 sampelnya. Ya, kita ambil sampelnya 1, yaitu kolom 1 saja. Ya, ada di sini ya. Ini 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Maka kita ambil 1 saja. Ya. Nah, ini saya udah otomatis save ya, auto save. Kalau kita cek, kita refresh itu cuma 1. Tapi nanti bisa di looping. Oke, bisa di looping. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita perlu melooping ini. Kita perlu melooping yang ini. Di PHP, ini memungkinkan kita melooping HTML. Ya, caranya banyak cara, tapi cara yang kita lakukan adalah seperti ini, adalah kita buka dulu PHP, ya, di sini. Kenapa bukanya di sini? Karena kita mau looping yang ini. Lalu kita akan tutup di sini PHP, gitu, ya. Itu bisa dilakukan ya. Ini dibuka. Ini ada tag PHP, misalnya. Saya akan buat query-nya dulu di sini, ya. SQL. Query SQL-nya sama dengan misalnya select bintang from, nama tabelnya adalah artikel. Ya. Begini saja. Lalu hasil sama dengan kita buat yang namanya MySQL query. Nah, ini koneksi ya. Koneksi, SQL. Nah, tapi koneksinya belum kita include nih, ya. Koneksi ini belum kita include, maka di atasnya kita tambahkan include koneksi.php. Dikarenakan index.php dan koneksi.php itu satu folder ya, dalam folder yang sama, maka saya cukup include-nya seperti ini. Tapi kalau di dalam folder lagi, maka kita perlu sebutkan nama foldernya. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pengecekan apakah data yang diinginkan berdasarkan SQL itu ada. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pengecekan apakah data yang diinginkan berdasarkan SQL itu ada. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pengecekan apakah data yang diinginkan berdasarkan SQL itu ada.
kita perlu mengecek dengan menggunakan if. If apakah, atau mungkin kita bikin dulu jumlah data, jumlah artikel sama dengan MySQL 6 rows, ya, hasil. Jadi dicek, kita ambil dulu jumlah artikelnya ada berapa. Jika jumlah artikel lebih besar dari 0, artinya nggak 1, maka kita bisa pakai ini, kurung kurawal di sini, ya. Lalu ditutup di sini. Ya. Jadi kalau datanya ada, maka kita buka lalu ditutup di sini. Setelah itu kita lakukan looping, ya. Kita akan melakukan looping while, nah ada namanya row, ya, kita buat namanya row, lalu kita ketik MySQL fetch ASOC, ya, lalu hasil. Nah, ini dengan menggunakan fetch ASOC kita bisa mengambil berdasarkan asosiatifnya, ya. Array asosiatif yaitu adalah nama dari database-nya. Kalau tadi kita lihat nama database-nya itu, nama field-nya adalah ID, judul, isi, kita bisa ambil itu. Oke. Lalu kita looping lagi gitu. Nah, yang ini kita hilangkan nih, yang di sini. Tapi kita pindahkan di sini. Gitu. Oke. Kita pindahkan di sini. Nah, setelah selesai ini, kita coba dulu, ya. Kita coba dulu apakah berhasil melooping atau tidak. Oke, yang ini kita refresh. Nah, lihat terlooping, ya, 3 kali kan? Terlooping 3 kali, berarti berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah yang ini kita akan panggil datanya dari database, ya. Judulnya, ya, bisa seperti ini. Tanda tanya sama dengan row judul, ya, seperti ini. Jadi manggilnya gampang, ya, cukup begini aja. Ini sebenarnya kependekan dari echo, ya, kependekan dari echo. Mungkin kalau saya bilang ini titik koma boleh, ya, kependekan dari sini echo row judul, ya. Gitu. Jadi pakai sama dengan. Yang lain kan pakai PHP, ya, di depannya ini pakai langsung sama dengan. Oke. Ya. Kita coba cek apakah bisa. Nah, judul artikel 1, 2, dan 3. Nah, tuh sudah keluar kan? Next-nya adalah yang ini kita hapus. Yang kita hapus sampai sini. Jadi P, gitu, ya. Nah, ini baru kita masukkan lagi nih dengan cara yang sama seperti yang ini, ya. Dengan cara yang sama. Ini hilangkan saja. Ini berarti isi. Gitu. ID perlu nggak ditampilkan? Di sini kayaknya nggak, nggak perlu, ya, nggak perlu. Oke, kita refresh. Nah, isi artikel 1, lihat, lorem ipsum, ya kan? Isi artikel 2, isi artikel 3. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menampilkan data ke halaman web kita.